Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, syababul muslim rahimani wa rahimakumullah. Marilah dalam setiap tarikan nafas kita, dalam setiap kesempatan hidup yang kita diberikan oleh Allah karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita lewatkan kesempatan tersebut, melainkan kita senantiasa berusaha untuk mengakui nikmat Allah, mengikrarkan pengakuan tersebut dengan lisan kita, dan meyakini bahwa tidak mungkin kemaslahatan bisa tercipta melainkan karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Harus senantiasa diyakini, harus senantiasa berupaya untuk ditingkatkan syukur ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad arafna, kita telah mengetahuinya. Ya, bagaimana ketika seorang hamba itu bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hadhihi al-ayah qad hafidnaha. Ya, ayat seperti ini kita sudah menghafal, sudah tahu dan sudah sering mendengarkan. Namun itulah bisikan-bisikan dari musuh-musuh Allah di dalam diri kita ini, syaitan, hawa nafsu, membuat lalai sehingga kadang-kadang ketika datang kemaslahatan, ketika datang kenikmatan, kita akan teringat dulu usaha kita. Kita akan teringat dulu kelebihan-kelebihan kita. Bahkan mungkin kita betul-betul lupa bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apapun itu. Nikmat apapun itu. Sampai kemudian ketika seseorang mampu berpikir memilah antara dia mengisi waktunya dengan kegiatan yang mubah atau kegiatan yang berpahala, maka dia mampu diberikan taufik oleh Allah mengisi waktu luangnya untuk kegiatan berpahala. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak seseorang, mungkin termasuk saya juga, ketika diliputi oleh sibuknya kegiatan, kita senantiasa dihibur dengan pikiran yang itu ada sifat kelalaiannya. Ini hukumnya mubah saja, nggak apa-apa kita habiskan waktu dengan ini. Tapi ternyata ketika seorang hamba bisa lebih memilih kegiatan yang bermanfaat, lebih memilih kegiatan yang berpahala, maka taufik ini, kesadaran ini, bisa memilih ini dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dari pikiran kita sendiri. Maka kita perlu senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Jalla Dzikruhu. Dan mudah-mudahan kita, utamanya para syabab ini, senantiasa diberikan al-hirs, semangat tekad yang kuat untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam,
untuk haus bagaimana beliau mengamalkan Islam ini, untuk ya antusias kira-kira di masa dulu itu seperti apa, ya ketika Nabi SAW hidup di tengah-tengah ya para sahabatnya. Para sahabat melihat ya Nabi SAW dalam setiap kegiatan yang beliau lakukan, betapa akan ya menjadikan seseorang itu ya tambah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi asyabab fi hadal asr, apalagi pemuda-pemuda di zaman ini, di mana kemudian mereka kehilangan sosok keteladanan. Pemuda masa kini ditimpa kegalauan yang hampir-hampir tidak berujung, illa man rahimah rabbuh. Ya, hampir-hampir tidak berujung kecuali yang Allah berikan rahmat kepada pemuda ini. Ya. Dan alhamdulillah segala puji hanya milik Allah ketika hari ini Sabtu yang jarang, Sabtu kelima, ternyata digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat. Ya, ternyata antum diberikan taufik oleh Allah, dan mungkin sebagian saudara kita pun ya ingin begitu, tapi Allah belum menakdirkan hadir bersama-sama kita, ya berupaya untuk tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Ya. Ya ayuhas syababul muslim, wahai ya pemuda-pemuda muslim. Di sini kita saling wasiat mewasiati. Adapun kalau memberikan ya ilmu, kata-kata ilmu itu berat. Ilmu itu berat. Sampai-sampai para ulama ya yang sudah diulamakan saja tidak berani ya mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang berilmu. Ya, kita sharing saja apa yang kemudian ya bisa kita sharingkan. Mungkin di sana ada beberapa inspirasi, mungkin di sana ada beberapa hal-hal yang belum kita ketahui. Ya, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke tema besar kita, yang temanya sangat ya menarik sekali, tentang bagaimana mengambil buah pelajaran berharga, mengambil mutiara di tengah-tengah kisah kehidupan yang panjang dari seorang pemuda yang dirindukan surga, kata Nabi SAW. Ya, dalam satu riwayat Nabi SAW mengatakan ya surga rindu kepada 3 orang. Bayangkan kalau seseorang dirindukan istrinya biasa. Ya, seorang anak dirindukan ibunya, ya karena mungkin sudah lama ya nggak pulang dari kos-kosan atau kuliah di tempat yang jauh ya. Seseorang dirindukan sesama hamba Allah biasa. Tapi ternyata ini ya sesama hamba Allah tapi bukan manusia. Ya makhluk Allah yaitu surga. Ternyata merindukan mereka, di antaranya Bilal bin Rabah dan Salman Al-Farisi. Ya, di antaranya ya Bilal bin Rabah dan Salman Al-Farisi. Masya Allah. Ini tema besar kita. Sebelumnya kita akan coba ya melihat mengapa kemudian di dalam Islam pemuda itu betul-betul ya sesuatu yang istimewa. Pemuda itu istimewa. Ya. Dan kita sebut saja semuanya pemuda, karena orang yang tua pun tidak ada istilah petua. Mana ada istilah petua? Ya, ghairu maujud, tidak ada istilah petua. Ada pemuda. Ya, adanya pemuda. Ya, oleh karenanya orang yang tua itu pernah muda, dan yang muda belum pernah tua. Ya, tidak ada mesin waktu. Ya, oleh karenanya pemuda itu istimewa. Ya, maka kita lihat ya bahwa Nabi SAW mengistimewakan beberapa pemuda dengan untayan hadis-hadisnya yang mulia alaihi salatu wassalam. Yang pertama, ketika Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, sabda yang singkat sekali ya, ya'jabu rabbuka min syabin laisat lahu sabwah. Allah Subhanahu wa taala ya'jab, kagum. Ya, Allah itu kagum dengan seorang pemuda laisat lahu sabwah, yang tidak memiliki kecenderungan untuk berbuat aneh-aneh. Ada tidak? Ada. Meskipun ya mungkin jarum dalam jerami hakata. Kalau tidak kita ingin ya mengistilahkan bahwa apakah sebegitu gentingnya zaman ini, mungkin begitu.
Ya. Kalau kita lihat dalam sebuah kajian misalnya, ada kemudian pemuda 100 di satu masjid itu, dan satu kota itu ada 7 pengajian, baru 700. Sedangkan pemuda itu banyak sekali. Ya. Sehingga pemuda itu ya, ketika disabdakan oleh Nabi SAW bahwa Allah bangga, ya, Allah itu takjub dengan seorang pemuda yang tidak punya kecenderungan ya kanan kiri. Ya, maka ini sedikit sekali, jarum dalam jerami. Dan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, bahwa di zaman ini faktor-faktor yang menjadikan pemuda itu belok kanan kiri lebih besar. Dan bukan berarti ketika kita mengatakan begitu, orang yang hidup 100-200 tahun yang lalu pun juga menganggap mungkin di zamannya itu adalah zaman yang sudah mengkhawatirkan. Karena setiap orang itu pasti melihat bagaimana yang bisa diindra oleh dia. Ya, melihat bagaimana hal-hal yang bisa diindra oleh dia. Dan pada zaman ini kita melihat bahwa faktor-faktor yang menggiring seorang pemuda kanan dan kiri lebih banyak. Ada seorang thalibul ilm, ya, dia berusaha untuk istiqomah, mengamalkan sunnah. Mungkin dia kokoh dalam manhajnya, kokoh dalam akidahnya, dan akan mungkin dia ikut-ikut ya hal-hal yang mencederai manhaj. Ya, entah dari pengajiannya, entah dari eventnya, entah dari acara-acara yang lain, mungkin dia tidak kena itu. Tapi bagaimana dalam kesendiriannya? Bagaimana ketika pemuda ini yang insya Allah Ta'ala salih ini, bagaimana dia sendiri ketika tidak ada orang lain? Bagaimana ketika kemudian dia dihadapkan hal-hal yang bersifat hakul adam, muamalah misalnya, ya, akhlak, ya, manhajnya lurus masya Allah, ya, insya Allah itu sudah seperti ya sebuah iklan, ya, kokoh tak tertandingi, ya, saya seperti itu, ya. Bahkan mungkin ada sebagian yang nulis-nulis ya kokoh hiyun dan seterusnya, ya, mungkin itu untuk doa saja untuk agar orang ini benar-benar kokoh. Tapi begitu ditimpa hal-hal tadi, bisa belok kiri atau belok kanan, ya, bisa demikian itu. Atau pemuda yang kelihatannya biasa-biasa saja, kelihatannya dia biasa-biasa saja, bahkan mungkin ya lebih cenderung terjerumus pada maksiat. Namun ketika kemudian diberikan oleh Allah SWT taufik, hidayah, keterbukaan jiwa dan hati, rindu kepada ilmu, ya, dia merasa senantiasa kemudian dirundung dosa, ya, akhirnya dia bertobat kepada Allah, ini bagus. Tapi kemudian kebablasan, ya, bertobat kepada Allah, takut kepada maksiat, ya, akhirnya dia mencari tazkiyatun nafs dengan sendirinya, ya, akhirnya dia keliru dalam memilih jalan, akhirnya ya ekstrim kanan, hakada. Jadi ada istilah belok-beloknya ya seseorang ini dengan godaan-godaan akhir zaman ini. Nggak tahu kenapa ya, sekarang tiba-tiba semuanya serba akhir zaman. Ya, kemarin ada orang ya izin, kita lagi di kantor ada izin, ya, Ustadz Afwan ini mau izin. Iya Bu, ada apa? Iya, ini soalnya kita mau ya terapi ke titik-titik akhir zaman. Loh, ada tak yang seperti itu kliniknya? Ada Ustadz, ya, orangnya juga jenggotan, ya, mungkin seperti itu. Artinya kurang lebih digambarkan seperti itu. Tapi kita tidak tahu apakah itu penamaan saja atau kemudian semuanya dikaitkan akhir zaman. Nanti ada makanan akhir zaman, ya, nanti ada baju akhir zaman, wahakadha. Ya, sampai-sampai fenomena kata-kata sunnah pun ya diingatkan oleh asalidah kita. Ya, ada nanti ada peci sunnah, baju sunnah, sepatu sunnah, ya, olahraga juga begitu nanti, ya. Ada gym sunnah, ya, ada goes sunnah, ada run sunnah, ya, semua dikasih itu. Mungkin maksudnya adalah doa, mungkin maksudnya adalah kepingin bahwa ini nggak seperti itu loh, ya, nggak seperti kalau pemuda lari ujungnya apa misalnya, ini ujungnya talabul ilm misalnya, ada ndak, ya, ya, punya rumahnya di Porong, ya, kita ada daurah pemuda nih di Idul Fitri, ya, mulai jam 10 misalnya, dia lari dari habis subuh sampai di Idul Fitri dari Porong, ya, mungkin saja, mungkin dia ingin membedakan seperti itu, tapi ya tidak setiap hal kemudian kita kaitkan dengan hal-hal seperti itu, apalagi hal-hal yang mubah, apalagi yang mungkin tidak ada hubungannya dengan syariat ini, mungkin seperti itu, ya. Kemudian hadis yang berikutnya, Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Tirmidzi tentang cucunya Al Hasan Al Husain sayyida syababi ahli jannah. Hasan dan Husain adalah pemuda ahlul jannah.
Ya, ahlul jannah dalam sebuah riwayat seluruhnya pemuda, 30-an tahun. Ya, sehingga ada seseorang bertanya kepada Nabi SAW, ya, saya dilupakan namanya, seorang akhwat begitu kurang lebih, insya Allah akhwat ya. Tanya, artinya dia ingin tanya saja, apakah kemudian ya saya ini termasuk ahli surga, tapi tanya dengan langsung to the point itu, ya tidak enak. Akhirnya bertanya saja dengan bentuk yang agak lain, ya. Ya Rasulullah, apakah ada di surga orang seperti saya? Tanyanya begitu, ya. Ya Rasulullah, apa ada orang di surga seperti saya? Nabi SAW menjawab dengan spontan sambil tersenyum juga, tidak ada orang seperti Anda. Kenapa? Sudah sepuh, ya. Sudah umurnya sudah sepuh. Lalu kemudian, ya, beliaunya sedih. Ya, dilihat oleh sahabat yang lainnya. Ya, kok sedih sekali? Ada apa kok dirundung kesedihan? Ya. Kemudian dia mengatakan, ya, aku bertanya kepada Nabi SAW, apakah ada di surga orang seperti saya? Beliau bilang tidak ada. Saya sedih, berarti saya ahli neraka. Ya. Kemudian orang ini kembali kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, ya jelas tidak ada, karena seluruh ya ahlul jannah muda-muda, nggak ada yang tua seperti itu. Ya, artinya bukan sabda itu dimaksudkan bahwa beliaunya tidak masuk surga. Ini contohnya bahwa pemuda itu luar biasa, dan nanti penghulunya adalah Al Hasan wal Husain radhiyallahu taala anhuma. Kemudian hadis yang ketiga, hadis yang sering dibacakan oleh asatidzah kita, ya, tentang 7 golongan. Sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamati fi dhillihi. Ya, yaumala dhilla illa dhilluh. Ada 7 macam orang. 7 orang, ya, 7 macam orang yang akan dinaungi di hari kiamat. Di antaranya adalah syabab, ya. Di antaranya adalah syab nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam peribadatan kepada Allah SWT. Dan tema besar kita, Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, dari awalnya agama awalnya saja dia sudah tumbuh di dalam agama menurut versi mereka. Ya, Salman Al-Farisi di dalam sejarah yang ma'ruf, dan tadi insyaallah Ustaz Gemas mungkin sudah bercerita panjang lebar tentang ya beliau ini, tokoh yang ya masyhur masyaallah, yang sampai-sampai Nabi SAW ya mensabdakan, Salman minna ahlul bait. Ya, Salman itu ya adalah bagian dari kami ahlul bait. Saking istimewanya demikian. Ya, maka Salman ini tumbuh di dalam ketaatan sudah sejak kecilnya, dibentuk oleh orang tuanya. Nah, itu di agama yang mereka menganggap itu agama. Kita tidak bicara dari sisi kebenaran agama itu, tapi dari bagaimana Salman ini pemudanya sudah ya termasuk dari keluarga yang baik-baik, tertata. Dan ini penting juga pelajaran yang mungkin tersirat dari kisah masa lalunya Salman ini. Bagaimana ketika kita sudah berpikir, mulai dari situ, ketika kita sudah berpikir ingin berumah tangga, sudah ngelihat, oh ini ya ternyata mungkin cocok untuk jadi istri saya. Dari situ, bukan dari qabil tuh, sudah telat. Ya, dari awal sudah mikir bahwa saya itu ingin berumah tangga dan saya naksir sama seseorang. Itu sudah harus mikir bahwa nanti ketika Allah karuniakan kita seorang, 2 orang, 100 orang, generasi penerus bangsa, generasi penerus din, maka kita harus pikirkan bagaimana pendidikan mereka, bagaimana mereka tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah, bagaimana mereka betul-betul menjadi ya anak-anak yang menjadi penyejuk pandangan mata, qurrata ayun betulan. Ya, sekarang alhamdulillah banyak ya nama qurrata ayun, tapi kadang-kadang belum jadi penyejuk pandangan itu, belum. Bukan fisiknya ndak qurrah ya, bukan fisiknya tidak sejuk gitu ya, tidak, tapi tingkah lakunya. Waliyadzubillah ya. Orang tuanya sudah solihah, nyata anaknya kurang ya. Mungkin ada yang salah di situ, sehingga memikirkannya harusnya ya, apalagi antum syabab ya. Saya doakan semuanya setelah daurah ini tiba-tiba langsung ya kumpul sederet akhwat untuk siap untuk dikhidbah ya, mungkin begitu. Artinya harus mikir dari sana. Ketika kita melihat kok ada yang lain dalam pandangan saya ya, nggak biasanya saya melihat masyarakat itu tiba-tiba ada yang wah kayaknya yang lain lewat begitu ya. Berarti sejak saat itu kita sudah punya azam bahwa nanti ya Allah akan karuniakan kepada saya ini dan itu. Maka harus ya kita didik di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Syababul Muslim, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Kita bicara dan kita nukil dari kitab Ashabur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada juga ditulis oleh, ya, ini Syekh Mahmud Al-Misri, kemudian ditulis juga oleh Dr. Ra'fat Basha, ya, yang menulis sebuah kitab ini yang sudah terjemahkan. Mereka adalah para sahabat. Ini juga bagus, ya, kisah-kisah yang ditulis, ya, dengan lepas tapi sahih kisahnya, ya. Haula'i sahabah. Insyaallah tadi sudah disampaikan sejarah Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi kita sebutkan sedikit-sedikit yang terkait dengan tema khusus, ya. Setelah tema besar, tema khusus. Tema khususnya adalah perjuangan, ya. Apa pendapat kita semua ketika mendengar kata-kata berjuang? Ya. Apa yang tergambar dalam, ya, benak kita ketika mendengarkan kata-kata berjuang? Sebagian orang berjuang itu haruslah kemudian, ya, meneteskan darah. Bagi sebagian orang berjuang itu harus betul-betul terlihat sengsara. Dan bagi sebagian orang, ya, berjuang itu harus betul-betul penuh dengan, ya, menggabungkan antara tekad, ambisi, ya, semangat dan semuanya itu berjuang, ya. Maka kita katakan apabila dimaksudkan secara umum maka bisa masuk, ya, makna-makna tersebut masuk. Cuma sekarang pertanyaannya kepada hati nurani kita, berjuangnya untuk siapa dan memperjuangkan apa? Berjuangnya untuk siapa dan memperjuangkan apa? Dan kita telah menghafalkan, ya, sebuah hadis mulia dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tentang hadis niat. Semua sudah hafal hadis tentang niat, ya. Ya, bahwa seseorang akan diganjar sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka meskipun seorang, apalagi seorang pemuda yang himmahnya sedang kuat, semangatnya yang luar biasa, ya, dia harus senantiasa memurojaah hatinya. Saya berjuang ini, berjuang untuk hal apa? Dan kemudian saya perjuangkan apa yang saya perjuangkan ini, dan untuk siapa saya berjuang. Penting ini senantiasa dimurojaah, ya. Kadang seseorang sudah masuk dalam kancah ilmu, tapi ternyata kemudian perjalanannya ada belok kanan dan kiri. Dia lupa dia berjuang untuk siapa. Dia lupa apa yang dia perjuangkan. Maka berhenti di tengah jalan. Imma kemudian na'udzubillah min dzalik, ada perubahan dalam pola pikirnya, atau kemudian dia termasuk orang-orang yang menjadi tidak loyal, bahkan mungkin memusuhi apa yang dulunya dia bela. Ini apabila seseorang tidak, ya, memiliki sibghah, celupan di dalam, ya, sebuah tekadnya dalam berjuang tadi. Dan Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu adalah gambaran seseorang yang memiliki perjuangan luar biasa. Bahkan Dr. Ra'fat Basha, ya, mengungkapkan di dalam kitab ini bahwa apabila iman itu ada di bintang Suraya, ini sebutan dari orang-orang Arab, ya. Ada bintang nun jauh di sana disebut bintang Suraya. Niscaya orang-orang dari mereka akan tetap mengambilnya. Artinya ada dari manusia mengambilnya, dan beliau menepuk punggung, ya, pundak Salman Al-Farisi. Artinya sekalipun kebenaran ada di sana, Salman akan pergi ke sana. Dan kita akan melihat tekad yang luar biasa. Masuk makna-makna yang kita sebutkan tadi, makna perjuangan itu. Meskipun beliau tidak sampai berkorban darah pada saat berjuang, tapi bayangkan dari seseorang yang, ya, memiliki keluarga baik-baik, terhormat, ayahnya seorang tokoh, ya. Kalau dia mau, dan ini mungkin penyakit yang menimpa pemuda zaman ini, ya, tinggal tunggu saja. Ayah saya pengusaha, pasti saya jadi pengusaha. Itu menurut mereka begitu, ya. Ayah saya kerja di perusahaan A, saya akan dapat kerjaan itu, ya. Jangan mimpi. Semuanya itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sekejap semua bisa berubah. Dalam sekejap semua bisa berubah. Pandangan itu akan ada, dan hati kita akan respect dan peka dengan hal seperti itu ketika kita sering bermuhasabah dengan melihat musibah. Kalau tidak pernah melihat musibah dan kemudian kita tidak pernah terketuk, tidak pernah pengen tahu bagaimana sih rasanya, ya, menjadi orang-orang yang terkena musibah, seorang akan senantiasa, ya, menderita dengan penipuan halus dari hati, lalai, ya, penipuan halus dari hati.
aman ya, kamu anak keturunan sekian, harta bapakmu itu 7 turunan tidak habis ya, mungkin begitu. Tapi lihat ketika Allah naudzubillah min dzalik menakdirkan misalnya banjir ya, atau kemudian ada air bah yang bercampur dengan lumpur ya, hal-hal yang mengganggu dari gunung, hancur semuanya ya, gempa, kebakaran dan seterusnya, ini bisa habis harta seseorang, bisa habis harta seseorang. Bahkan tidak hanya harta, ilmu juga begitu ya. Ada terkenal di masa lalu ya, Ibnu Lahiyah, insyaallah Ibnu Lahiyah, beliau ini ya diuji oleh Allah SWT ya, kebakaran, lalu buku-buku yang beliau catat seluruh ya, banyak hadis dari Nabi SAW ini terbakar ya, hilang. Dan bukan berarti beliau tidak faqih, bukan ya, tapi beliau ini piawai dalam menulis. Kita lihat ya, Allah SWT mengkaruniakan kemampuan seseorang itu beda-beda. Tidak ada kemudian seseorang yang memiliki seluruh kemampuan excellent dalam satu orang, tidak. Ini diantara keadilan dan hikmah Allah SWT. Ada seorang ya audio visual, dia mungkin tidak senang mencatat, tapi dia paham ya. Kemudian ada orang yang piawai dalam berbicara, ada orang piawai dalam menulis ya. Jadi kita lihat tulisan ya, mungkin dulu ketika kita belum tersentuh dengan ilmu, senang kita koleksi novel begitu ya, apalagi novel-novel romansa mungkin begitu ya, mungkin begitu. Ketika datang ketemu orangnya, kemudian bedah buku, mungkin nggak seasik baca bukunya, dan itu ada terjadi ya. Maka ada ulama yang demikian ya, menulis ternyata diuji oleh Allah ya, terbakar. Maka kemudian riwayatnya tidaklah kemudian diambil kecuali penguatnya banyak setelah kejadian itu. Artinya ya, orang akan peka hatinya ketika dia melihat kepada musibah. Dan apa yang menimpa Salman Al-Farisi adalah bentuk perjuangan yang sangat berat sekali ya. Dan itu tidaklah mungkin muncul kecuali ada pemantiknya. Pemantiknya adalah dia berangan-angan, selalu berpikir ya, kenapa kemudian saya tidak berusaha untuk mencari tentang kebenaran ya, kenapa tidak berusaha saya mencari tentang kebenaran. Itu yang menjadi pemantiknya. Dan dia merasa janggal dengan ya menggunakan akal sehatnya. Bagaimana kemudian api dijaga, sesuatu yang ada di alam mungkin dijaga, mungkin, tapi agama Majusi ini mengharuskan api tidak boleh mati. Jadi ini luar biasa ya, pemuda-pemuda yang tugaskan di kuil ini harus punya sifat cekatan ya, kuat dan seterusnya, karena harus ngangkat kayu dan seterusnya untuk berusaha tungku api ini tidak padam. Ini agama yang penuh dengan kesusahan versi Salman Al-Farisi, dan dia berusaha ya. Ini kayaknya ada yang salah dengan agama ini. Maka ketika mendapat kesempatan keluar ya, tanpa sengaja beliau melihat seseorang ya yang beribadah di kanisah, di gereja. Kisahnya demikian ya. Lalu singkat cerita, beliau berusaha untuk mulazamah dan ternyata tertipu. Nah, ini kalau tidak berangkat dari sebuah ya rasa betul-betul ingin mencari kebenaran, tidak akan mungkin. Ya, seorang pengusaha dikemplang satu kali, bangun, alhamdulillah, Rasul mal, modal utamanya belum hancur. Yang hancur itu kembang-kembangnya, yang hancur itu hasilnya, yang hancur itu keuntungannya. Ya, berdiri lagi, sukses lagi, dikemplang lagi sama orang. Bangun, alhamdulillah ada sebagian yang bangun. Ya, berintis lagi, dikemplang ketiga. Banyak yang tidak bangun kalau sudah ketiga ini. Banyak gak bangun. Ya, apalagi kemplangan keempat dan seterusnya. Dan kita lihat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala ya, beliau mendapatkan seseorang yang ingin diambil ilmunya, ternyata tertipu ya, orangnya ternyata tidak seperti yang diharapkan. Lalu kemudian Allah ganti, lagi senangnya beliau belajar, ternyata Allah uji ya, beliaunya meninggal dunia sang guru, ganti 1, 2, 3, dan itu harus melalui proses yang panjang ya, menyertai guru, kemudian berangkat ke tempat guru tersebut pun ya luar biasa. Ada jarak ribuan kilometer ya, ribuan kilometer dari satu negara ke negara yang lain. Dan zaman dulu ya, Syababul Muslim zaman dulu tidak seperti sekarang ya. Berapa sih lamanya atau jaraknya, tinggal pencet Google Maps. Sekarang begitu. Kalau dulu nggak membayangkan ya, di jalan ada apa kira-kira ya,
Ada kesulitan apa kira-kira? Bekal apa yang harus saya bawa? Dan bayangkan ketika beliau sudah memutuskan bahwa saya ikut rombongan orang-orang dari Syam. Apa beliau mikir ya, saya harus bawa kulkas saya, ya saya harus bawa ya sleeping bag saya dan seterusnya? Tidak mikir ke sana jemaah. Karena perginya pun diam-diam. Sudah diingatkan ya, bagaimana urusanmu dengan ayahmu ya. Beliau sudah tidak peduli lagi. Yang penting mencari kebenaran. Ya, yang penting beliau ingin ketemu hakikat ya ubudiyah yang sebenarnya di dalam penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi nggak seperti ya kalau sekarang mungkin kita hobi touring pasti sudah persiapan ya seminggu. Apa yang kurang ya, belum nancep di motor saya ini atau belum nancep di mobil saya. Hakada. Masih sempat mikir perbekalan, tapi kita lihat Salman Al Farisi. Ya. Ya, bonek syar'i kalau boleh disebut ya. Ini kalau boleh, nanti asatidz masih mengingatkan saya nih, ngapain nyebut-nyebut begitu ya? Artinya bocah nekat, bondo nekat, ya, tidak sampai mengumpulkan bekal tidak sampai. Tapi betul-betul berangkat dia, dan ini tekad yang kuat. Ini namanya perjuangan, berjuang, ya, berjuang untuk Islam wal muslimin, ya. Dan pengorbanan dalam Islam itu banyak macam. Pengorbanan dalam Islam itu banyak macam. Seseorang yang kemudian terinspirasi oleh seorang tokoh, dia bisa berjihad fisabilillah ya, angkat pedang berperang ya. Maka harus bertahap di dalam pencapaiannya kepada ya orang yang dikaguminya ini. Harus bertahap. Karena orang tersebut pun memiliki tahapan di dalam kemampuannya dia untuk seperti itu. Ya. Tidak semua orang kemudian yang sudah mahir di kancah jihad ujuk-ujuk tumadaan kebetulan atau tiba-tiba, enggak, ya. Semuanya punya tahap, ya, punya latihan, terlatih. Maka jangan, dan ini penyakit kadang-kadang seorang pemuda ya. Maka jangan kemudian berandai-andai, ya, menjadi seorang yang kemudian, ya, panglima seperti Khalid bin Walid, tapi kemudian, ya, menghafal surat Al-Quran masih berkisar trikul. Bagaimana Allah mau tolong, ya? Ya, kepingin seperti Tariq bin Ziyad, tapi bangun malam susah ya. Bagaimana? Tariq bin Ziyad ya ketika berkeliling di kemah-kemah akan menaklukkan Spanyol itu ya, kisahnya demikian, berkeliling di kemah-kemah para mujahidin, ada sebagian yang tertidur. Kita tidak mencela mereka karena tidurnya mungkin lelah. Tapi beliau sang panglima mengatakan dari kemah ini kita akan kalah. Dari kemah ini kita akan kalah. Dari sudut ini yang tidak bangun malam ini. Begitu. Dan kemudian ketika berkeliling menemukan kemah yang di situ ya orangnya pada sholat malam dan mengatakan Allah akan datangkan kemenangan dari kemah ini. Begitu. Nah, jadi sebelum berandai-andai ke sana ya persiapkan. Makanya ada tulisan seorang ustadz ya. Apakah dakwahnya keras atau kita yang belum memantaskan diri atau kita belum siap? Ya. Kadang-kadang kita melihat bahwa susah sekali menjadi ahli sunnah sejati itu harus begini, harus begitu. Apakah susah atau kita yang belum menyiapkan diri? Saat kita belum mengenal sunnah, saat kita belum berhijrah, kata-kata sekarang hijrah ya, padahal mirip-mirip ya, hijrah dengan taubat itu mirip. Tapi kalau taubat itu rasanya kok habis melakukan apa gitu yang sampai terpuruk ya, taubat kepada Allah. Hijrah tuh kayaknya kok keren begitu ya. Habis jatuh terus langsung berdiri ya. Mungkin begitu mungkin. Tapi mirip-mirip, hijrah adalah ya bertaubat kepada Allah SWT. Nah, sebelum seorang pemuda mungkin mengenal hijrah, mengenal masjid, ya, mengenal sunnah, mengenal akhlak, ya, kita perlu mengambil ibrah di masa lalu. Kira-kira kita berjuang nggak untuk masa muda kita di zaman itu? Berjuang. Bagaimana seorang gandrung dengan musik? Dia mencari untuk satu, ya, ini yang lahir di atas tahun 2000 berapa orang? Ada nggak? Nah, mungkin nggak ketemu mungkin ya. Bagaimana asiknya muter kaset itu, ya, kaset pita, ya. Bayangkan ya. Jadi kalau yang dulu lahir tahun 80-an, 90-an itu tahu, ya. Dia cari itu, nggak ketemu, judulnya itu cari di mana-mana, ya. Mencari apa dan sebagainya. Ini kita tidak sedang membanggakan kenangan masa lalu yang buruk, tidak. Tapi lihat bahwa mereka berjuang untuk itu. Bagaimana hadir di sebuah konser, memilih keinjek-injek, kehujanan datang kita. Naudzubillah min dzalik. Ya.
Itu di masa lalu begitu. Ya. Bagaimana kemudian untuk bertemu, ya. Na'udzubillah, misalnya orang sudah berani ya berpacaran dan seterusnya, perjuangan, bahkan sampai utang mungkin, gitu kan? Ya gimana nanti ya cewek gue nggak bisa gini ya, kalau sudah bahasa lu gue kan bisa begitu, ya. Nah itu kan perjuangan. Artinya ketika orang-orang untuk melaksanakan hal yang tidak bermanfaat bahkan mendatangkan dosa, mereka berani mati-matian berjuang. Kenapa? Seorang yang ingin mendapatkan ridha Allah, seorang yang ingin mendapatkan cinta dari Allah Ta'ala, malas berjuang. Kadang kita maulah, harusnya begitu muhasabah diri. Ya, kayaknya perjuangan saya di masa saya belum kenal ya, manhaj, belum kenal din, belum kenal kesolihan, kok lebih kuat ya dulu itu perjuangannya. Begitu kita sudah kenal sunnah kok malas. Oh tahu hukumnya salat sunnah, tahu. Sudah? Ya kita perjuangkan. Masih begitu tatarannya masih begitu. Ya. Kita kuat dulu SMS-an, belum ada dulu ya. Handphone yang bagus-bagusnya belum ada. SMS-an ya, bangunin sholat malam atau ada kegiatan outing yang kemudian kita bisa ketemu sama si dia ya. Berjuang, enggak tidur kadang-kadang itu. Tapi kemudian ketika sholat tahajud ya itu kan sunnah ya. Masih begitu. Kenapa? Ya, kita harus tanyakan kepada diri kita dong. Hal seperti itu. Ya. Kenapa dulu sebelum kita kenal akhlak itu bisa lebih baik sama anak orang? Ya. Begitu sudah kenal akhlak sama ibunya sendiri, naudzubillah min dzalik. Sama kakaknya, sama adiknya, naudzubillah min dzalik. Jadi kadang-kadang kita perlu ya mengidentifikasi diri masalah perjuangan ini. Nah, Salman sudah membuktikan. Ya. Dari mulai menjadi terhormat ya, tertipu, merasakan indahnya belajar agama, lagi senang-senangnya, kemudian ditipu lagi sampai dijual jadi budak. Ya, terbayang nggak kita? Orang itu pada dasarnya merdeka, dia bebas melakukan apa saja, tiba-tiba terpenjara. Kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu. Terbayang nggak kita bagaimana itu susahnya? Dan kita bisa membayangkan ya, akhi, ketika kita melihat, membaca sebuah sejarah tentang kehidupan seseorang, kita harus bisa merasuk ke situ. Kayak apa ya waktu itu kondisinya Salman, apa yang dia bawa, ya, bajunya seperti apa, alas kakinya seperti apa, kebayang nggak? Langsung tiba-tiba Anda budak, nggak ada urusan, yang penting lo udah gue jual ke sana, kan begitu. Nggak ada urusan, yang penting kamu sudah jadi budaknya dia, dan saya udah jual. Orangnya juga begitu, nggak ada urusan, yang penting saya beli kamu, sudah selesai. Gimana jiwa ini terpenjara, coba. Ya. Jadi kita harus ya bagaimana kemudian memaknai sebuah perjuangan. Dan saya kira memang bukan perkara yang mudah seseorang itu berhijrah, itu sendiri butuh perjuangan. Namun tidak kalah pentingnya setelah sudah nemu hijrah mau kemana nih? Ketika sudah ketemu ya, alhamdulillah, saya pernah berada di sebuah titik, misalnya begitu ya, titik hampa, hancur, mau bunuh diri, ketemu teman-teman ya yang senang dengan masjid, cinta kepada orang-orang soleh, senang kepada ilmu, hidup lagi saya, tersirami lagi hati saya. Ya, terus setelahnya apa? Ini yang harus dipupuk, diperjuangkan lagi. Ya, seseorang menuju kepada hijrah, sebagaimana Salman Al-Farisi, ya, harus memiliki ya fokus. Salman itu fokus kepada bahwa ya guru yang saya temui sudah mengingatkan bahwa tidak ada yang memeluk ya agama seperti yang dia anut kecuali nanti ya sudah dekat zamannya orang yang akan diutus menjadi nabi, dan itu dari tanah Arab ya, dari daerah pertemuan gunung-gunung, di situ ada banyak pohon kurma, yaitu Madinah. Itu fokusnya. Kita lihat dalam kisahnya bagaimana ketika orang tuanya fokus, ingat lagi, Salman sempat terlupa. Di dalam kisahnya Salman sempat terlupa karena kesibukannya sebagai budak. Ya. Sempat terlupa. Sampai satu hari ketika beliau sedang di atas pohon kurma, nah itulah baru berlanjut lagi kisahnya. Sebelumnya beliau sudah lupa. Tapi karena beliau fokus di dalam proses hijrahnya itu, akhirnya ingat lagi. Nah, kita juga begitu jamaah. Ya.
Syababul muslim kita juga begitu, harus punya fokus. Fokus saya setelah hijrah ini apa nih? Menghafalkan juz 30? Silahkan. Harus punya fokus. Nanti kadang-kadang lupa karena kerjaannya ya pulang berangkat subuh pulang malam mungkin begitu. Tapi kita akan terus ingat ya, gimana caranya di dalam masa kerja itu saya juga bisa dapat merujuk Qurannya. Jadi harus punya fokus. Setelah itu saya harus apa, setelah itu saya harus apa dalam hijrah saya mengukir ini. Karena kita tidak tahu umur kita sampai di mana. Kita tidak pernah tahu dan tidak pernah dikasih bocoran. Kalau para nabi enak, ya. Para nabi dan Rasul alaihi salatu wassalam diberikan penawaran ketika ingin meninggal dunia. Antum sudah ma'ruf kisah Nabi Musa. Tatkala akan diambil nyawanya oleh malaikat, ya, malakul maut. Ya, sempat kan kemudian terjadi ya karena salah informasi atau karena belum memahami. Dan ini kita harus berhati-hati ketika bercerita tentang hal-hal yang mungkin dianggap kekurangan bagi orang-orang yang mulia. Kita harus berusaha hati-hati dalam menceritakannya. Ya, singkat cerita beliau ditawari. Ya, ditawari dengan meletakkan tangannya di punggung sapi. Umurnya akan ditambah sebanyak bulu yang tertutupi oleh tangan itu. Banyak. Iya, kalau kita termasuk orang yang jarang-jarang bulu begini, mungkin dikit ya. Tapi kalau sapi lihat, memang takdirnya kodratnya bulunya banyak. Berarti yang ditutupi itu banyak. Lalu kemudian ya beliau memilih kalau ujung-ujungnya sama harus mati, lebih baik sekarang. Kan begitu. Nah, kita ini nggak ada penawaran jamaah. Rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak ada ya. Tidak ada jaminan juga, dan kita belum tahu bagaimana kondisi kita istiqomah atau tidak. Maka seorang itu harus punya tujuan hidup, harus punya fokus untuk memperjuangkan sesuatu yang bermanfaat. Ambisi boleh, ambisi untuk apa? Untuk akhirat kita. Ya, ambisi untuk akhirat kita. Ya, Nabi SAW ingatkan di dalam sabdanya yang mulia, "Mangkanatil akhiratu hammuhu." Siapa yang kemudian tekad tertingginya, ambisinya, ya, semangat dan tekadnya untuk meraih kebahagiaan akhirat, ya, maka Allah akan kumpulkan semua urusannya, ya. Allah akan mudahkan jalannya dia, dan dibuatnya rezeki itu ngikuti dia. Seperti kalau kita lari, ada bayangan di belakang kita, ya bayangan itu akan ikut terus, meskipun nggak mungkin bayangannya duluan, ya. Artinya terus ikut, daripada kita kemudian berbalik ngejar bayangan, tidak akan ketemu juga. Ya, itu sifat orang-orang yang kemudian diberikan oleh Allah SWT taufik, punya himmah, tekad, ambisi untuk kebahagiaan akhirat. Dan orang yang tekadnya di dunia hanya untuk menggapai dunia, hanya untuk kesuksesan dunia saja, maka Allah akan berikan kefakiran di hadapan kedua matanya. Hatta sampai pun kemudian dia memiliki penghasilan yang di atas rata-rata, seluruhnya fakir, yang dia lihat itu fakir semua, yang dia lihat itu miskin. Saya ini bukan orang yang beruntung, saya ini orang yang gagal, saya nggak dapat tender, harusnya saya dapat 11 juta cuma 7 juta, hakada terus, ya. Dan Nabi SAW mengingatkan, tidak akan dia dapat dunia yang dia kejar itu kecuali yang sudah ditakdirkan. Apakah yang mengharapkan akhirat ini di luar takdirnya? Tetap pada takdirnya, tapi rezeki itu ada banyak pintunya. Dan orang yang hanya mengutamakan ambisi duniawi, ya pintunya sebatas saja, tidak semuanya dibukakan untuk dia. Nah, ini. Jadi ambisi boleh. Kapan? Ketika melihat akhirat. Makanya kita lihat ya bahwa Salman Al-Farisi ini memiliki kewaraan luar biasa, ya, dan pantas beliau menyandang gelar-gelar yang luar biasa karena sikap waroknya terhadap dunia ini. Ketika beliau ya menjadi seorang sahabat Nabi SAW, ini gelar yang bukan ya biasa-biasa. Apa kalau bahasa kita bukan kaleng-kaleng, ya. Gelar sahabat Nabi bukan kaleng-kaleng, ya. Karena bayangkan orang yang melihat Nabi secara langsung, belajar kepada Nabi secara langsung, lihat proses turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril. Kadang-kadang lihat beberapa keajaiban-keajaiban yang kita tidak bisa gambarkan betapa indahnya masa itu.
Makanya ya ini gelar yang luar biasa dan sangat terbukti bahwa upaya musuh-musuh Allah untuk menghancurkan Islam ini dari generasi ini dipukulnya. Dari rantai ini dipukulnya. Ya, tidak dari yang lain. Dari rantai ini. Bagaimana kemudian sedikit demi sedikit cacatnya sahabat dibongkar. Bagaimana kemudian hal-hal individu yang menjadi ya hal-hal yang kurang baik didengar itu diungkap-ungkap ya oleh musuh-musuh Allah. Kita lihat tawaduknya sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ini menggambarkan ya sebuah perjuangan untuk melawan ujub, untuk melawan bangga diri ketika sudah menyandang gelar sebagai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat ya Abu Nuaim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada dalam Sahihul Jami'. Beliau bersabda, "Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah." Orang yang tawadhu, berusaha untuk ya merendahkan diri kepada Allah, maka Allah angkat dia. Dan ini memang harus senantiasa kita upayakan. Ya, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Salman Al-Farisi orang yang tawadhu sekali. Diriwayatkan dari Jarir bin Hazim. Ya. Dia berkata, aku mendengar seorang laki-laki tua dari Bani Abes menceritakan dari ayahnya. Dia berkata, aku datang ke pasar lalu membeli makanan ternak dengan 1 dirham. Lalu aku melihat Salman. Ya, melihat Salman Al-Farisi. Sedang aku tidak mengenalnya. Jadi orang ini menyesal, menceritakan penyesalan karena pada saat beliau tidak mengenal siapa sosok Salman, dia hanya lihat ada seorang yang ya membeli, ya, dia melihat ada orang yang ya di depannya. Sedang aku tidak mengenalnya, lalu aku mengupahnya dan mengangkutkan makanan ternak ke atas bahunya. Jadi dikiranya ini kuli panggul. Ya, bayangkan seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikiranya beliau kuli panggul, dikiranya orang-orang biasa-biasa, langsung dia panggil, pemuda, sini. Ya, kemudian dikasih upah, kemudian dinaikkan itu barang ke atas punggungnya. Bayangkan kalau sekarang, ya, misalnya ada di antara pemimpin belusuan, terus orang nggak kenal, tiba-tiba sini Pak, minta tolong, ya. Mau nggak kira-kira? Wallahu a'lam. Ya, mungkin mau. Tapi ya artinya kita berupaya untuk melihat kisah-kisah tawadhu'nya para ulama. Ya, ketika kami melewati suatu kaum, mereka berkata, itu ngangkatnya berarti jauh karena melewati suatu kaum. Ya, mereka berkata, biarkan kami mengangkutnya untukmu wahai Abu Abdillah. Ini kunyahnya Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kemudian aku kaget dan bertanya, karena kaum tersebut langsung taruh hormat kepada Salman. Tahu ya siapa Salman ini, langsung biarkan kami yang mengangkatnya wahai Abu Abdillah. Orang ini kaget terus takut gitu kan. Nah, ini kira-kira siapa ini orang yang saya suruh ngangkat ini ya. Maka kemudian aku bertanya, ini siapa? Mereka pun menjawab, orang di antara kaum tersebut, ini Salman, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Rasulullah. Maka segera aku ya kupuh minta maaf. Mungkin kalau sekarang bagaimana? Ya, zamannya sosmed mungkin udah telepon bolak-balik gitu ya, udah DM bolak-balik gitu ya, mungkin begitu dah, berusaha minta maaf ya. Tapi sosok Salman luar biasa ya, beliau tidak masalah, langsung mengatakan ya dia menolak ya untuk diletakkan makanan itu, tetap dia bawa sampai ke rumahnya, ke rumah orang ini ya. Luar biasa ya, sebuah diriwayatkan dari Ibnu Sa'ad ya, dinukil di dalam kitab Siyar Alamin Nubala oleh Imam Adz-Dzahabi. Dan berikutnya dari Jarir bin Abdillah, dia mengatakan, aku singgah di Sifah ya, sebuah daerah antara Hunain dan patok pembatas tanah suci. Ya, tempat namanya Sifah. Pada saat udara sangat panas, ternyata ada seorang laki-laki tidur di bawah teriknya matahari bernaung di bawah sebuah pohon. Ya, ini adalah Salman Al-Farisi. Ya, kalau orang yang terhormat tidak begitu perilakunya. Hakada, mungkin digambarkan seperti itu ya. Dia membawa sedikit makanan dan perbekalan di bawah kepalanya, dililit dengan mantel. Lalu aku perintahkan seseorang bersamaku agar memayunginya. Lalu kami turun
tetapi hal itu membuatnya terjaga. Ternyata dia adalah Salman Al-Farisi. Maka aku berkata kepadanya, ya, kami menaungimu wahai Salman, sedang kami tidak mengenalmu. Maka dia berkata, Salman Al-Farisi, wahai Jarir, rendahkanlah hatimu di dunia oleh sebab, ya, siapa saja yang bersikap rendah hati maka Allah akan mengangkat derajatnya di hari kiamat. Jadi beliau sudah memesankan itu. Ya, hendaknya seseorang itu ya berupaya untuk bersikap tawadhu. Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah bahwa Salman terbiasa bekerja dengan usaha tangannya sendiri, tidak menunggu dari hasil orang lain. Ya, meskipun mungkin dia bekerja, mungkin kalau dikiaskan saat ini ya, ada seorang bekerja dengan orang lain, dipekerjakan orang lain. Ya, yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana saya bermanfaat di dalam usia saya, di dalam kesempatan saya. Saya tidak menggantungkan bisyarah atau gaji dari orang yang mempekerjakan saya. Ya, kurang lebih gambaran kepribadian sahabat Salman demikian. Ya, karena beliau di dalam kisahnya mengembara mencari ilmu itu, beliau juga bekerja karena tahu orang-orang fisiknya kuat, sudah terbiasa untuk menjaga api di kuil suci versi agama Majusi. Ya, maka tubuhnya kuat, beliau pun bekerja, ya, dari tangannya. Dan ini juga sunnah dari para nabi dan rasul. Ya, Nabi SAW sering melakukan pekerjaan dengan tangannya juga, tidak melulu karena orang mulia, ya, tolong, ini tunjuk dan sebagainya. Itu bukan budaya, ya, para pendahulu kita yang soleh. Diriwayatkan dari Ubaidah As-Salmani bahwa Salman melintasi puing-puing bebatuan kota Al-Madain dalam kondisi berperang. Saat itu dia adalah amir, komandan pasukan. Namun demikian, dia rela dibonceng seorang laki-laki dari Kindah di atas keledai yang lemah. Ya, ibarat kalau sekarang mungkin ada seorang pembesar, ya, ditawari goncengan dengan, ya, saya nggak mau sebut merek sepeda motor nih. Intinya belakang tempur yang luar biasa. Sudah kelihatan perjuangan dari kendaraan ini, dari bannya, sekoknya, warna, catnya. Apakah kemudian orang itu mau atau tidak? Ini akan menggambarkan tawaduknya seseorang. Ya, alhamdulillah para guru-guru kita, guru-guru kami, ya, tidak pernah banyak, ya, memilih-milih. Ustaz dijemput pakai apa mobilnya, ABCD, tidak pernah. Alhamdulillah mobil apapun berangkat. Ya, ada kendaraan hanya sepeda motor mau berangkat. Ya, sudah dicontohkan oleh guru-guru kita tawaduknya beliau-beliau hafidhahumullahu, ya, jami'an. Jadi gambarannya begitu, karena keledai yang lemah ini jarang orang mau di masa lalu. Artinya kendaraan di masa lalu pun, ya, kalau dipilih kuda-kuda yang bagus, ya, kuda yang kuat. Kalau keledai juga yang kenceng. Kita teringat juga tentang keledai yang lemah ini bagaimana ketika, ya, flashback balik ketika Nabi SAW dalam usia persusuan. Ya, kisah Halimatus Sa'diyah datang dengan keledai yang lembek, orang-orang pada mengejek semuanya. Begitu kemudian membawa, ya, bayi yang penuh dengan keberkahan, ya, ketika Nabi SAW ada di pelukan Halimatus Sa'diyah dan menunggangi keledainya, tiba-tiba keledainya cepat sekali, sampai-sampai mereka bingung dan menanyakan, apa itu keledai yang kamu pakai tadi datang? Iya, ini keledai, sekarang saya nggak bisa kendalikan, kata Halimah. Itu kisahnya kan begitu. Artinya di masa lalu, ya, kendaraan itu pun juga, ya, begitu sifat manusia. Allah Ta'ala sudah gambarkan dalam surat Ali Imran, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Ya, ini jangan kita persempit syahwat tuh hanya itu saja, tidak. Syahwat tuh sesuatu yang diinginkan, semuanya itu syahwat. Alladzi ishtahat nafs, itu adalah syahwat. Ya, dan Allah sudah jadikan keindahan ini. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minad dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Ini sudah gambaran sifat manusia sejak zaman dulu. Ada di antara hal-hal ini yang mubah dan kalau berlebihan tidak boleh. Jadi Allah sudah gambarkan manusia itu senang nisa, fitrah, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan faman raghiba an sunnati falaisa minni. Ketika ada orang yang, oh, saya merasa kurang amal saya,
saya tak nggak menikah karena menikah tuh repot ya, ngopeni istri, ngopeni anak ya. Kemudian nanti belum tentu gula sama garam ini bisa bersahabat terus gitu. Kadang-kadang yang satu pengen gulanya lebih banyak, satu pengen garamnya lebih banyak, hakaza. Repot dia, maka dia meninggalkan nikah. Karena dianggapnya Nabi SAW punya ya istri banyak itu karena memang beliau manusia pilihan Allah. Tapi Nabi murka mendengar ini. Kalau yang dilakukan tidak menikah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, langsung Nabi marah dan mengatakan, ya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Allah juga katakan, ya, banin, manusia itu cenderung senang sama anak-anak. Ya, betapa kemudian pengantin-pengantin baru meskipun baru 10 tahun, baru 20 tahun, ya senang tetap sama anak-anak, begitu ya. Ya, makanya kalau ada orang tidak senang sama anak-anak, ini fitrahnya luka. Mungkin dulunya dia juga entah dibully, entah tidak disayangi dan seterusnya. Akhirnya dibalas dendam, dia tidak sayang kepada anak-anak. Ini fitrah yang luka. Fitrahnya orang senang dengan anak, apalagi masih unyu-unyu, masih bayi-bayi ya, pasti senang. Ya, pasti senang. Bagaimana seorang ibu yang dikaruniakan kehamilan ya, belum sampai dekat melahirkan sudah bingung, ini gimana kos kakinya model apa, kan begitu ya, sudah bingung mempersiapkan ya. Ya, makanya ini ya, ini adalah fitrah ya, apa wanita, anak-anak ya. Kemudian qanatiril muqantarah itu hal-hal yang bergelantungan di badan, aksesoris yang dipakai, minad dhahabi wal fiddah, itu sudah fitrah kesenangan ya, cenderung jiwa manusia ya. Boleh, tapi kalau keterlaluan ya tidak boleh dan tidak pantas ya. Ya, di sini sudah 7, sini lagi pakai 7, dan sengaja kalau jalan digerambang-gerambang no. Apakah normal? Tidak normal. Orang malah nggak suka ya. Masa iya orang terhormat begitu? Jadi ilfil kan begitu ya. Ya, kita juga harus nasihati istri kita. Ya, mungkin pakai perhiasan secukupnya, dan kita saja yang lihat. Tak usah orang lain melihat perhiasan istri kita. Sudah beristri? Insya Allah sudah pada beristri semua ya. Bukan pemuda lagi dong, pemuda tetap. Saya kan udah bilang tadi ya, meskipun 40-50 tahun tetap udah pemuda, karena pernah muda ya. Dan nanti ahli surga muda-muda semuanya. Ya. Qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamah. Ya. Dan tunggangan yang bagus. Ya. Qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dan binatang ternak, senang ternak-ternak ada ya, ada. Kadang-kadang kalau dulu pemuda tahun 80 90-an senang ternak apa? Ikan apa? Ikan cupang. Nah, ini. Atau ternak ayam apa? Ayam jago. Nah, kalau hanya untuk ya kesenangan dipelihara, ya baik, tapi kalau kemudian diadu, nah ini yang menjadi masalah. Dulu seringnya ternak itu buat itu. Adu ikan cupang. Ya, apa kalau di Jawa Timur? Ya mungkin cupang juga, nggak tahu juga namanya ya. Mungkin begitu. Ayam jago, ya adu. Ya, tapi ada di sana pemuda-pemuda desa ya seneng ngerambut kambing, ngerambut sapi, bagus ya. Ternak, dan itu kecenderungan fitrah seneng kepada ternak, boleh ya. Harus kebun-kebun ya. Seneng punya kebun ini, punya kebun itu. Ya, digambarkan ya, tempat kenikmatan itu namanya jannah, dan jannah itu secara bahasa adalah kebun ya. Jannah adalah kebun. Nah ini. Dan kemudian yang terakhir dari kisah ya, keteladanan tawadhu'nya, bahwa ada riwayat dari Abu Qilabah, seorang laki-laki menemui Salman yang sedang membuat adonan untuk dimakan. Jadi beliau bikin makanan sendiri ya. Lalu orang itu mengatakan, ada apa ini ya? Mengapa Anda sendiri yang membuat adonan? Tidakkah cukup ya minta tolong kepada fulan bin fulan misalnya ya? Maka Salman mengatakan, ya, kami sudah punya pelayan dan kami telah mengirim pelayan kami untuk melakukan sebuah pekerjaan. Artinya beliau sudah punya orang yang membantu, tapi beliau sedang amanahkan orang yang membantu ini untuk melakukan hal yang lainnya. Maka saya tidak ingin membebani dengan 2 pekerjaan sekaligus. Lihat akhlak yang luar biasa dari seorang tuan yang punya pelayan. Berbeda mungkin dengan kepribadian orang sekarang, OKB, orang kaya baru. Ya, kenapa baru kaya? Ya, mungkin jauh dari kesolehan, mungkin jauh dari akhlak, sehingga perilakunya nyuruh-nyuruh.
Bahkan mungkin belum sampai ini selesai dituntaskan sudah langsung dikasih rentetan. Ya, mungkin kalau yang nggak suka ngomel langsung kasih kertas. Begitu dilihat nggak selesai kertasnya, kerjaannya dalam sehari, oh, gue bisa nggak pulang ini gue kan gitu ya. Nah, ya ini akhlak sudah dicontohkan oleh para sahabat. Jadi kita punya pelayan, oke, kita punya pembantu, ya. Bahkan sudah dimuliakan loh istilahnya asisten rumah tangga. Tidak ada yang kemudian mengistilahkan budak pembantu zaman sekarang itu. Berarti mereka mulia, bukan budak yang dimiliki mamluk, bukan. Merdeka mereka itu. Mereka niat membantu kita, namanya asisten rumah tangga. Tapi kan sampai kita lihat ya, ada disiksa, ada di macam-macam, dibully, ya, direndahkan. Naudzubillah min dzalik. Meskipun dalil-dalil untuk memperlakukan pembantu itu banyak ya, diambilkan dari hadis-hadis tentang perbudakan, tapi bukan budak mereka itu. Kalau budak itu seperti barang. Kalau sekarang mungkin kita punya peliharaan kesayangan mungkin ya, yang mungkin boleh diperjualbelikan. Sifatnya begitu. Ini bagus nih peliharaan kamu, saya pengen, ya dibeli. Budak begitu, tidak bisa merdeka seutuhnya. Jiwanya terpenjara, tidak bisa seutuhnya. Dan lihat perjuangan Salman Al-Farisi dalam membebaskan dirinya, kan begitu. Katib ya Salman, kata Nabi SAW ya. Ada kan perjanjian dong mukatabah. Ya, ada syariat mukatabah, yaitu ketika seorang ingin membebaskan dirinya mengadakan perjanjian dengan yang punya. Dan ini menggambarkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, budak itu mahal. Makanya diantara ibadah yang pahalanya besar membebaskan budak. Lihat perjuangan Salman ketika ingin membebaskan dirinya. Tadi Ustadz Gemah sudah cerita. Sudah insyaallah ya. Oke, ringkasnya Salman Al-Farisi dipersyaratkan kalau mau bebas harus apa? Memberikan 300 pohon kurma. 300 pohon kurma yang sudah ya diperkirakan tidak akan mati, tidak akan rusak dan sebagainya. Saat pengairannya harus disiapkan. Dengan repot. Satu pohon kurma berapa harganya? Ya, jelaslah mahal karena komoditi utama. Ya mirip-mirip kalau di Indonesia mungkin sawit. Coba antum yang mungkin punya saudara di Kalimantan, di Sumatera, berapa bibit sawit? Ini komoditi. Pohon-pohonnya mirip-mirip begitu. Ini kurma juga begitu. Di masa itu merupakan komoditi utama perdagangan. Mahal. Terlihat mahal lagi ketika kita lihat bagaimana terkumpul 300 dengan izin Allah. Ada sahabat yang kaya raya pun hanya ngasih bisa 30. Ada lagi ngasih bisa 15 saja. Ini menggambarkan mahalnya bibit kurma. Ya, perjuangannya begitu. Kemudian harus ya membayar emas. Berapa uqiyah? 40 uqiyah. Ya senilai hampir-hampir 5 kg emas. Senilai hampir-hampir 5 kg. Sekarang kita kalkulasi 5 kg itu berapa juta? 5 kg, bukan 5 gram ya. 5 kg. 1 gram kalau 500.000 misalnya saja. 1 gram 500.000 dikali 5.000 karena 5 kilogram. Berapa itu? Ya. Berapa? Ada yang bisa ngitung nolnya berapa? 500.000 nolnya 5. Ya. 2,5 M. Ya. Harga budak. Masih ditambah kurma tadi, nggak tahu ya. Mungkin pernah ya di antara guru kita bersama Ustadz Ahmad Sabing menyebutkan ya mungkin ada budak itu hampir-hampir 10 M nilainya. Ya, padahal Salman sudah memberi kabar bahwa tuannya ini Yahudi yang tamak. Ya mungkin ada yang lebih murah dari itu. Kan begitu ya. Tapi intinya ya coba kita bayangkan dengan orang harus mengorbankan segitu. Ya, makanya ibadah yang diantaranya besar pahalanya adalah membebaskan seorang budak. Dan kita bisa melihat bahwa perjuangan Salman begitu luar biasa. Dan sekarang kita bisa lakukan bagaimana? Ketika ilmu sudah mutawafir, ilmu sudah banyak, tinggal kita mau atau tidak. Mau tentang Quran sudah banyak, mau hafalannya atau sebelum menghafal mau mentahsin bacaannya banyak, asal lidah kita punya ilmunya. Ya. Kemudian mau menghafal sudah banyak mahat-mahat. Kemudian mau belajar tafsirnya atau ilmu pembuka sebelum tafsir sudah banyak. Tapi itulah di antara kata-kata hikmah
dari para ulama yang sampai kepada kita adalah seiring dengan besarnya kemudahan hilang keberkahan. Seiring dengan besarnya kemudahan hilang keberkahan. Maka jangan sampai keberkahan itu total hilang, jangan. Ya, jangan sampai keberkahan total hilang. Bayangkan dulu ulama mencari hadis satu saja sampai ada yang mohon maaf buang air besar sampai keluar darahnya, tidak bisa buang air kecil, meninggal di jalan hanya untuk satu hadis. Sekarang kita satu klik berapa ratus hadis atau mungkin berapa ribu hadis. Ya. Tapi keberkahannya luar biasa di masa itu. Ya, menghafalkan juga begitu. Kita lihat beberapa ma'had yang mungkin fasilitasnya tidak terlalu ini, tapi karena himmahnya kuat, ya, hafalan yang dihasilkan mungkin luar biasa, tidak hanya di atas kertas. Jadi kita berupaya. Kita tidak bisa melawan takdir, kita tidak bisa melawan sunnatullah. Sunnatullah zaman semakin maju, ada kemudahan-kemudahan. Jangan sampai keberkahan itu hilang total dengan perilaku maksiat kita. Dengan sendirinya keberkahan itu memang sudah dicabut oleh Allah di akhir zaman. Jangan kita perparah atau kita percepat dengan maksiat kita, dengan pelanggaran kita terhadap syariat Allah. Ya, sudahlah keberkahan terhadap ilmu itu dikit-dikit dicabut, kemudian kita sudah tidak mau duduk di majelis ilmu. Sekarang kata-katanya yang betul adalah mengaji di waktu luang atau meluangkan waktu untuk ngaji. Nah, itu juga harus dimurojaah di hati kita. Mengaji di waktu luang atau meluangkan waktu untuk ngaji. Begitu. Ya. Jadi ini diantara perjuangan. Dan para ulama menuliskan nasihat diantara perjuangan di dalam menggapai sebuah ilmu. Kita sudah mengenal ucapan Imam Syafi'i yang masyhur tentang ya bekal-bekal yang harus dipenuhi untuk menuntut ilmu, ada 6. Siapa masih ingat kata-kata Imam Syafi'i ini? Akhi lan tanal ilma illa bisittah man yadhkur lana hadhihi sittah. Siapa yang menyebutkan 6 ini? Ya, asal tidak kita sudah sering menyebutkan ini. Siapa yang menyebutkan 6 perkara itu? Fadhal. Ada yang masih ingat? 6 perkara sebagai modal awal untuk menuntut ilmu, sehingga menuntut ilmunya sukses. Bukan berarti kalau tidak ada 6 ini atau berkurang dari 6 ini bisa nggak sukses, bukan berarti begitu. Tapi di antara modal yang harus dicari, ya, tidak urut nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. 6 hal yang diungkapkan Imam Syafi'i dalam kitabnya. Ada yang ingat? Zaka'un wa hirsun wajtihadun wa bulghatun, ya, wa bulghatun wa irsyadu ustadin wa tulu zamanin. 6. Zaka'un, kecerdasan. Bukan berarti kalau ada anak yang susah menghafal dia tidak cerdas, bukan. Digali dulu kenapa dia susah menghafal, dia susah mengerti. Artinya pada dasarnya Allah SWT menciptakan kecerdasan pada setiap orang. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidak mungkin Allah menanamkan untuk manusia yang sudah dipuji. Allah sendiri yang puji tentang penciptaan manusia. Tidak mungkin Allah, apa istilahnya bahasa masa kini, Allah install otak seperti otak makhluk yang tidak dipuji seperti itu. Gak mungkin kemudian Allah pasang otak dan akal seperti akalnya hewan. Tidak mungkin. Karena Allah sudah puji. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka instalasinya ini pasti instalasi yang mumtaz. Tinggal mumtaznya keistimewaannya di apa. Makanya sudah diperhalus dalam bahasa kita. Anak berkebutuhan khusus. Jadi butuh kekhususan. Private, ya, butuh betul-betul sendiri untuk bisa memahami. Ini cerdas. Jadi pada dasarnya seseorang itu pasti insya Allah memiliki kecerdasan. Ya, tinggal nanti sudah dipilah-pilah sama beberapa ahli pendidikan kecerdasan ini dan itu. Itu modal menuntut ilmu. Hirs, tekad, semangat, ambisi untuk menggapai ilmu itu. Misalnya menanamkan tekad, saya akan bisa menghafal juz 30 setahun misalnya. Ya, mungkin, sangat mungkin buat antum. Karena sering imam-imam kita membacakan juz 30. Itu akan menolong hafalan kita. Hirs, semangat, tekad, ya.
Kemudian dakaun wa hirsun wa ijtihadun, mirip seperti hirs, tapi ijtihad ini lebih kepada dalam prosesnya. Ya, dalam prosesnya ijtihad, ya, berusaha bersungguh-sungguh, mungkin memalingkan hal-hal yang bisa mengganggu dan seterusnya. Wa bulgha ini modal. Ya, memang menuntut ilmu perlu modal. Makanya kita lihat banyak ulama yang mengatakan, ya, seperti Syu'bah rahimahullah, seorang ulama, di dalam kitab Jami'ul Bayan Ilmi wa Fadlihi mengatakan, man talabal hadis aflas. Ini bukan untuk mengurangi semangat, tapi itulah yang jadi realita. Siapa yang menuntut ilmu hadis, maka dia harus siap bangkrut. Karena tadi di zaman itu berjalan. Zamannya apa, gak berangkut, tetap bangkrut karena membutuhkan hafalan. Betapa banyak thalabatul ilm di beberapa universitas di Timur Tengah sana, semester sekian tumbang. Kita tidak katakan mereka tidak hebat, bukan. Karena menuntut ilmu hadis itu butuh kesungguhan betul-betul. Butuh yang betul-betul taufik dari Allah betul-betul. Ya, sulit untuk menuntut ilmu hadis itu. Di zaman ini pun masih ada susahnya yang bikin bangkrut. Paling tidak bangkrut waktu, ya, dan seterusnya. Kalau di masa itu lebih bangkrut segalanya, ya. Imam Syafi'i juga mengatakan, la yasluhu talabul ilm illa limuflis. Tidak akan sukses proses talabul ilm itu kecuali bagi orang-orang yang sudah meniatkan mungkin akan bangkrut. Sampai segitunya. Ada dulu jual rumah, lihat ya. Imam Malik bin Anas mengatakan, ya, Imam Ibnu Al-Qasim mengatakan kisah Imam Malik, ya, afdhu bi Malik talabul ilm illa an naqada saqfa baitihi, ya, faba'a khashabahu thumma malata alaihi ad-dunya, ya, malat alaihi ad-dunya, ya. Mencari ilmu itu menyebabkan Imam Malik, ya, naqadha saqfa baitihi, nyopot atap rumahnya, ya, dijual. Faba'a khashabahu, maka kayu-kayunya itu dikumpulkan dijual untuk menuntut ilmu. Summa malat alaihi ad-dunya, setelah itu dunia berdatangan kepadanya. Artinya Allah ganti apa yang menjadi pengorbanan itu, Allah akan ganti, ya, Allah akan ganti. Kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi membawakan riwayat, ya, anfaqa Ibnu Aisyah ala ikhwanihi arba'ami'ata alfi dinar fillah, hatta intaja'a ila an ba'a saqfa baitihi. Ibnu Aisyah membelanjakan, ya, harta untuk saudara-saudaranya supaya belajar, ya, sebanyak 400 dinar. Satu dinar itu berapa gram? Satu dinar berapa gram? 4,25, insya Allah 4,25 gram emas satu dinar. Ini membelanjakan, menginfakkan 400 dinar, ya, berarti berapa juta itu untuk saudara-saudaranya menuntut ilmu. Sampai ketika nggak cukup, ba'a saqfa baitihi, mencopot juga atap rumahnya. Artinya modal dalam menuntut ilmu itu sudah dicontohkan oleh para ulama. Jangan sampai kita di zaman ini, ya, merasa ketika ada sekolah-sekolah, ma'had-ma'had, kemudian ada penyesuaian biaya-biaya, itu mahal. Kalau kita pinjam istilahnya, ya, Al-Ustadz Badrus Salam, kalau semuanya bilang murah, maka akan banyak tiba-tiba orang-orang yang menjadi apa? Menjadi miskin. Artinya mengaku miskin. Kata Ustaz Badrus Salam, banyak yang membuka beasiswa, ya, memang tidak diinfokan itu. Dan ini untuk tahun bersama jamaah, tahun bersama. Ada lembaga sekian, itu jangan kita pandang sebagai ini untuk, ya, kemaruk saja atau untuk, ya, kepentingan naudzubillah min dzalik. Jangan sampai zon kita ke sana. Karena insya Allah semua berjuang menurut kemampuannya masing-masing di dalam menegakkan agama ini. Dan ketika ada beberapa sekolah yang
mungkin biayanya tinggi, kita harus husnudzon bahwa beliau-beliaunya itu memang ada hal-hal yang diperjuangkan untuk ini. Ya, kita tidak boleh merasa bahwa ini begini dan begitu, tidak, ya. Karena menuntut ilmu juga butuh bulghah, wa bulghatun, kemudian wa, ya, apa tadi? Dzakaun wa hirsun wa ijtihan wa bulghatun wa irsyadu ustadin. Harus ada pembimbingnya. Ini diantara perjuangan kita dalam belajar. Harus ada pembimbingnya. Ya, tidak boleh sendiri. Kalau orang belajar hanya dari buku, dia baca sendiri, dia renungi sendiri, dia menghayal sendiri, bahaya. Ya, bahaya. Apalagi nanti dia nggak ketemu beberapa kitab tafsir misalnya yang hanya dengan ro'yun saja. Ada ulama kita yang tafsir birro'yi, tapi berkiblat kepada riwayah, tapi ditulis bebas, tidak dicantumkan riwayatnya. Kalau ketemu tafsir yang begini bagus. Tapi kalau kemudian ketemu birro'yi tapi tidak mengkiblat kepada riwayah, ini bahaya. Contohnya apa? Ya, contohnya banyak orang-orang yang memaknai Quran seenaknya, seenak perutnya saja. Ya, golongan ekstrem kanan yang masalah-masalah kelompok-kelompok sempalan atau ya kelompok-kelompok harokah dalam Islamiyah, dalam agama ini misalnya, seperti Ahmadiyah. Sudah kawa, Ahmadiyah ini munculnya sudah tahun-tahun masa lalu, tapi masih eksis sekarang. Itu bagaimana memaknai khotam dia di Al-Quran itu birro'i, tidak dengan riwayah. Ya, dicantumkan di situ. Ya, bahwa khotam itu adalah perhiasan, cincin kan perhiasan, bahwa Nabi SAW adalah perhiasannya umat, belum menjadi penutup para nabi, kata mereka begitu. Ini ekstrem kanan, ya, yang terjebak dalam ya ritual keagamaan, kafir. Ada ekstrem kiri, orang liberal, begitu. Kata siapa mengucapkan Natal tidak boleh, dibawakan ayat hadis macam tentang masalah toleransi. Padahal ada banyak sekali ulama kita sudah menuliskan buku tentang hal itu. Meskipun mungkin yang khusus-khusus harus dicari judulnya, tapi dalam buku-buku mereka ada bab itu. Ya. Bagaimana kemudian ada buku judulnya Al-Ahkam, Ahkamut Ta'amul Ma'aghairil Muslimin. Ada. Ya, tulisan Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Ya, hukum bermuamalah dengan non-muslim. Itu kan sudah menggambarkan bagaimana Islam itu toleransi. Ya. Nah, ini membawa Al-Qur'an dan banyak sekali yang seperti itu. Jadi harus di bawah bimbingan ya seorang guru. Wa tulu zamanin, dan waktunya panjang. Tidak bisa instan. Kecuali S1, S2, S3 itu instan. Tapi kita lihat sekarang, ketika paradigmanya masyarakat sudah mungkin dari dulu-dulunya sudah keliru bahwa saya sekolah S1, S2, S3 itu harus bekerja. Saya sekolah untuk bekerja, bukan sekolah untuk mengangkat ketidaktahuan, bukan sekolah untuk berkiprah bagaimana masyarakat ini bisa terdidik, tapi untuk bekerja. Akhirnya ketika tidak dapat pekerjaan, mengumpat kampusnya mungkin, atau mungkin merasa tidak berguna ijazahnya, atau mungkin merasa saya orang yang paling tidak beruntung karena saya nggak bisa bekerja, atau kemudian kalau dia tiba-tiba langsung harus belok banting setir pekerjaan yang tidak nyambung dengan ijazahnya, dia mengatakan umurku sia-sia. Tidak ada yang sia-sia, jemaah. Tidak ada yang sia-sia selama niat kita benar di dalam melakukan kegiatan itu. Ya, maka antum yang mungkin masih kuliah, tata lagi niatnya. Jangan sampai niat kita itu meskipun didengungkan oleh orang-orang yang tidak tahu, kita khususnya tidak tahu. Mungkin kemudian beliau-beliau ini baru sampai situ pemahamannya. Ya, kan begitu di masyarakat. Kita harus siapkan generasi-generasi siap kerja. Ya, kita jangan sampai termakan omongan-omongan seperti itu. Orang mukmin muslim bukan belajar untuk itu. Belajarnya untuk hal yang lebih luas. Ya. Bagaimana dakwah ini bisa tersampaikan? Mungkin ketika orang belajar ya ilmu komputer dan sebagainya, jadi seperti ini bisa meluas ya. Hari ini terjadi di Sidoarjo, tapi orang dari Aceh bisa melihat misalnya. Atau mungkin ada saudara-saudara kita yang sekarang umroh ya, bisa lihat tayangan di Idul Fitri misalnya. Ini dengan pengetahuan dan teknologi. Jadi apapun ya, gunakan untuk menegakkan agama Allah.
memperjuangkan agama Allah, menghidupkan sunnah, apapun itu. Tidak ada yang ya sia-sia jemaah. Saya sarjana perikanan, apa hubungan dengan sunnah Ustaz? Ada. Temukan itu dengan tafakur kepada Allah. Ada. Sarjana perikanan tidak nyambung dengan sunnah kata siapa? Nyambung. Semuanya bisa disambungkan dengan izin Allah SWT. Bagaimana kita berkiprah di dalam agama ini, tentunya di bawah naungan syariat. Ya, kita bisa gunakan semua potensi untuk mengembangkan ya keindahan sunnah ini. Mengembangkan bukan untuk modifikasi, tapi banyak hal-hal dari sunnah ini yang kita belum tahu, meskipun sudah semarak dakwah ini sudah semarak ya, tapi banyak sekali yang mungkin kita belum paham beberapa mutiara-mutiara dari sunnah itu. Nah, gunakan antum bisanya apa untuk itu. Saya hanya belajar jahit Ustaz, SMK jurusan jahit, apa hubungan dengan Islam? Banyak. Saya belajar keuangan, saya belajar ini itu, ya, semuanya berhubungan jemaah. Tidak ada yang sia-sia. Ya, dan itu waktunya panjang. Belajar itu waktunya panjang, ya. Makanya ada beberapa saudara kita, ya, sarjana teknik, nuklir, apa hubungannya nuklir dengan Islam? Ya, bisa bermanfaat kecerdasannya itu. Karena tidaklah orang mungkin masuk jurusan tertentu kecuali ada kualifikasi yang harus tinggi dan dia pelajari itu. Ternyata ketika dia pelajari agama Allah dengan potensinya itu lebih mudah. Lihat Ustaz Al-Fadil Firanda Andirja, jurusan apa sebelumnya di UGM? Ya, jurusan yang tidak semua pemuda bisa. Nuklir. Ya. Artinya memang Allah karuniakan kepada beliau. Maka ketika beliau kepingin belajar agama, hasilnya kita bisa melihat. Ya. Hafizahumullahu asatidatana, ya. Semuanya mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan yang singkat kali ini tentang bagaimana seseorang memperjuangkan ya untuk kejayaan Islam berkiblat dari kisah ya perjalanan hidup Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Sebagian ahli sejarah mengatakan umurnya sangat panjang, mungkin diantaranya karena jasanya menyelamatkan Madinah. Itu kata-kata para ulama. Ada yang bilang umurnya sampai 250 tahun, 350 tahun, tapi dinukil dari Al-Imam Adz-Dzahabi, ada di kitab ini ya, ada di kitab Ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang sahih kesimpulannya tidak sampai 100 tahun usia beliau. Tidak sampai 100 tahun. Ya, jadi beliau pun meralat ucapannya. Beliau pernah mengucapkan bahwa hidupnya pernah sampai 250 tahun. Beliau ralat melihat kenyataan-kenyataan sejarah setelahnya, ternyata beliau tidak itu. Nah, kenapa sampai ada berbeda-beda? Karena tadi, ya, bagaimana kegentingan perang Khandaq, bagaimana kegentingan perang Parit yang hampir-hampir karena pengkhianatan Bani Quraidah, Madinah hancur, hampir-hampir begitu. Ini juga Allah berikan taufik kepada ya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Lihat kisahnya banyak di kitab-kitab yang membuat kita takjub. Dan sekali lagi pesan singkat untuk kita para pemuda, banyak baca sejarah para ulama kita. Itu nggak akan selesai dengan usia remaja kita. Tak usah lagi baca novel, tak usah lagi baca ya komik-komik gitu. Ya, habiskan untuk membaca sejarah-sejarah orang-orang mulia sebelum kita, dan resapi, bayangkan keadaannya tatkala kita hidup di masa itu. Itu akan betul-betul menjadikan sesuatu yang berbeda dalam hidup kita untuk menapaki jalan di atas sunnah ini biidznillah tabaraka wa ta'ala. Mungkin ada yang belum jelas, tersisa 4 menit, bisa ditanyakan yang berhubungan dengan materi ya. Fala tafadhal. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Alhamdulillah. Berarti paham semua. Atau ngantuk semua? Karena ini jam tidur ya. Ustaz, hadisnya kan jelas tidur siang ya, insya Allah kapan-kapan kita tidur siang ya. Ya, tapi kalau sudah tidak ada yang ditanyakan ya,
Mudah-mudahan semua kita diberikan taufik oleh Allah SWT untuk bisa berjalan di atas sunnah, dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadikan 1-2 hadis Nabi SAW untuk betul-betul kita fokus, ya, menjadikan hidup kita itu berkiblat kepada hadis tersebut. Jadikanlah begitu pelajaran-pelajaran yang penting. Misalnya kita sadar kita ini pemuda, saya juga nggak mau dikatakan petua, ya, semuanya muda, ya. Maka teringat dengan hadis tadi, 7 golongan. Ternyata yang dinaungi ada 7, diantaranya pemuda nasya'afi taatillah. Ada orang masih muda, diajak untuk berbuat hal-hal yang tidak pantas, dia tinggalkan karena takut kepada Allah. Kemudian orang-orang yang nangis, ya, mengeluarkan air mata karena takut kepada Allah. Nah, ini menjadikan inspirasi jemaah, ya. Jadikan itu inspirasi dalam kita. Ada seorang pemuda cerita kepada saya bagaimana untuk merubah kecenderungan pikirannya yang agak liar ketika dia belum hijrah, itu dia tulis di tembok-tembok. Tentunya bagus, ya. Dia punya juga seni seni lukis, ya. Dia tulis tulisan-tulisan hikmah itu di tembok-tembok itu. Dia bikin bingkai yang bagus, semuanya mengingatkan tentang akhirat. Akhirnya dia merasa setelah dia tulis itu sudah nggak terlalu pikiran aneh-aneh sebelum berhijrah itu. Memang mudah begitu. Kadang menemukan jalan menuju Allah ini di tengah-tengah keterpurukan, dan godaannya lebih kuat untuk dia balik. Ibarat karet itu udah, balik lagi. Ini bahayanya ketika kita hijrah tanpa arah. Ya, tulis di tembok-tembok bagus-bagus. Kita senang, ya, yang akhwat misalnya senang nulis-nulis diari, tulis, ya, hal-hal yang terkait dengan hadis, ancaman, kemudian terkait dengan rindu kepada akhirat, tulis semuanya. Kita sering baca, ya. Kumpul di dalam grup-grup WA juga begitu. Pilih yang bermanfaat. Karena godaan kita untuk kembali tidak istiqomah itu lebih besar daripada untuk istiqomah di jalan Allah Ta'ala, apalagi masih muda, ya. Belum nanti omongan orang yang tidak tahu kamu mau ngapain, ya, masih muda di masjid, ya, tidak ada fungsinya, ya, kamu ngapain, harusnya S1mu ini bisa kerja di, ya, perusahaan begini, kok kamu milih bisnis usaha sendiri. Ada hal-hal seperti itu, padahal dia memutuskan bisnis itu karena dia paham nanti akan punya banyak waktu, bisa ngaji, bisa ini dan sebagainya, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.